Bertolak dari Kabupaten Sanggau pada pukul 5.30 pagi hari dan sampai di wilayah Polsek Sekayam sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena menyinggahi beberapa lokasi wilayah Polsek sepanjang jalur, dan jika total waktu maksimal dari kota Sanggau menuju pos Segumun hanya memakan waktu kurang lebih 3 jam. Dan tepat jam 11.30, tim jejak Polres Sanggau sudah memasuki wilayah Dusun Segumun, yang mana di wilayah tersebut juga terdapat sebanyak 200 kakak dengan mata pencaharian masyarakat rata-rata bertani. Dusun Segumun terletak di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yang mana wilayah ini berbatasan langsung dengan wilayah negara jiran Malaysia. Tentu saja setiap wilayah yang berbatasan dengan negara lain terdapat tapal-tapal batas wilayah yang perlu dilakukan penjagaan batas wilayah dengan menempatkan personil Polri maupun TNI di titik yang berpotensi mempunyai akses masuknya orang maupun barang ke wilayah NKRI. Ya, ini kehidupan di pos Gumun ya. Pos Subsektor Segumun. Sinergitasnya nampak. Ini dari Kompi Libas. Ya. Kebetulan hari ini berkunjung ke sini. Ya. Saya juga dari Polres yang sini untuk melihat mendampingi dari anggota kita yang di pos Segumun, pos paling ujung perbatasan dengan Malaysia. Inilah nanti kita akan coba ke tapal batas untuk melihat bagaimana sih tapal batas antara Indonesia dan Malaysia di wilayah kita. Sesampainya di pos, kami langsung dijamu makan siang bersama TNI dan juga Kepala Dusun, RT, serta pihak Bea Cukai. Hilang rasa penat setelah makan bersama di wilayah yang menjadi ujung tombak perbatasan NKRI ini. Wilayah pos ini juga sangat strategis dengan dikelilingi oleh bukit-bukit tinggi yang menjulang, yang menurut cerita menjadi saksi baku tembak antara pasukan Indonesia melawan Inggris pada zaman dahulu pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia. Itu kan tempat dulunya bekas konfrontasi. Jadi pasukan kita, tentara kita itu lawan pasukan Malaysia yang disebut tentara Inggris dulunya di sini. Kemudian ada juga komunis. Jadi tempat ini dulu memang tempat pertempuran mereka, yang mana yang bisa mereka bawa pulang, mereka bawa pulang, mayatnya yang tidak bisa bawa pulang ya mereka tinggalkan. Tapi kebanyakan mereka tinggalkan karena memang tempat ini, daerah perbatasan ini jadi rebutan dulunya ya. Kita dari pasukan Sriwangi dulu itu mereka secara pelan-pelan menggeser pasukan musuh. Khusus wilayah Segumun yang masih berada di wilayah hukum Polres Sanggau sendiri melalui Kapolres Sanggau, AKBP Suparno Agus Chandra Kusuma SH.SIK, memerintahkan sebanyak 6 personilnya untuk bertugas di pos Segumun yang berjarak 145 km dari kota Sanggau. Baiklah, nama saya Herudin, pangkat Aibda, jabatan sebagai PS Kapol Subsektor Segumun. Saya dinas di Segumun ini selama kurang lebih 1 tahun. Agenda kita seperti yang telah kita laksanakan, yang dimulai dengan apel pagi, kira tengah hari kita melaksanakan patroli di batas, di perbatasan Malaysia Indonesia, di gerbang. Pada saat patroli kita juga tidak lupa mengecek patok yang terjangkau, yang dekat dengan gerbang rute kita patroli. Kita sering menemukan
orang lalu lalang, lalu lintas. Kita melakukan pengecekan seperti barang bawaan, identitas, bagasi kendaraan, seperti roda 2 kita cek fisik. Mungkin itu yang kita lakukan, pengecekan yang biasanya, karena di sini warga di sini ada juga kawin silang dengan warga Malaysia yang berbatasan langsung dengan kita ini, namanya Kampung Mongkos. Itu ada yang sering lewat, kita periksa juga. Selamat siang, Badan Bos. Selamat siang, Pak. Makanan? Alhamdulillah baik. Kemana, Pak? Lagi kemana? Kita mau pas ada di Patok batas wilayah Indonesia berbatasan dengan wilayah Malaysia, nomor patok G385. Ini patok tipe B dari perbatasan Indonesia. Jika ada warga yang baru nyampe ke sini, jadi perlu nyuci muka di sebelah jalan itu, ada anak sungai, jadi untuk semacam perkenalan lah dengan wilayah daerah sini. Ketemu di pelang yang putih itu, Malaysia Indonesia itu. Ya, boleh. Boleh, Pak. Ayo. Nah, untuk jalur tikus atau jalan tikus yang kita ketahui di sini ada 2 titik. 2 titik itu sering kita lakukan patroli juga, jalan kaki, karena untuk akses kendaraan itu tidak memungkinkan. Bisa saya jelaskan, untuk makan sehari-hari kami di Pospol Subsektor Segumun ini kita masak sendiri. Nah, untuk mendapatkan bahan pokok kita belanja ke kampung maupun ke Balai Karangbaita. Untuk air di pos ini kami menggunakan air hujan. Kalau untuk mandi kita ke tempat pemandian di bawah yang ada sekitar 100 meter dari pos di bawah. Dan kalau untuk minum kita menggunakan air isi ulang galon. Dan air galonnya kita kalau habis kita isi ulang di kampung di Segumun. Mengimbangi sayur mayur kami juga berusaha untuk menanam seperti kangkung. Ini ada juga kami tanam cabai rawit. Untuk bumbu sedikit kami tanam serai, lengkuas, jahe, dan kunyit untuk mengimbangi belanjaan kami di pos ini. Setelah kami melaksanakan apel sore, masing-masing kami ini punya semacam tugas. Ada yang memasak, ada yang nyiram tanaman, ada yang kurang air di WC, ada yang ngambil air ke bawah untuk dimasukkan ke ember atau di bak WC. Dan setelah masak, jadi kita makan bersama. Setelah makan bersama, barulah kita standby dan monitoring. Nah, setelah standby monitoring selesai, kami masing-masing ada yang istirahat.